Obesitas seringkali hanya dipandang sebagai persoalan penampilan. Padahal, di balik angka timbangan yang terus bertambah, ada ancaman kesehatan yang ternyata jauh lebih besar sedang mengintai. Pola makan tinggi gula dan lemak, ditambah minimnya aktivitas fisik, membuat obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan parahnya lagi, obesitas juga bisa memicu resiko penyakit lain seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga gangguan jantung yang ikut meningkat. Apakah pola makan yang kita jalani saat ini membawa tubuh menuju hidup yang lebih sehat? Atau justru perlahan mendekatkannya pada obesitas dan berbagai resiko penyakit? Temukan jawabannya hanya di Waktu Indonesia Sehat. Oh my God, aku seneng banget melihat pemberitaan sekarang Dok Cai, karena katanya salah satunya itu di Jawa Barat, di Bandung, pemerintah kotanya itu akan menggalakkan yang namanya buat anak-anak itu olahraga 3 kali seminggu, ya kan. Jadi nanti akan dibagi 2 gitu Dok. Jadi dia dengan kegiatan permainan yang lebih ke kegiatan fisik gitu atau yang berjalan kaki. Itu gara-gara sekarang ibaratnya 1 dari 5 anak itu kena obesitas. Iya, kenapa ya Dok ya? Apa karena jajannya? Ya pasti kalau ngelihat kondisi zaman sekarang ini ya, terutama anak-anak muda, anak-anak Gen Z. Kalau yang balita itu anak apa? Balita, Gen Alpha. Yes. Nah, dengan perkembangan zaman yang semakin luar biasa, teknologi semakin canggih, ya artinya pemakaian aktivitas fisik semakin menurun tuh. Nah ini yang menyebabkan pada akhirnya terjadi obesitas. Yang kedua, makanan. Jadi lagi-lagi makanan nih Angie. Faktor makanan menyebabkan obesitas. Ya, makanan dengan tinggi kalori, makanan gula, ultra processed food itu akan menyebabkan gangguan metabolisme tubuh yang pada akhirnya pun terjadi overweight atau obesitas. Yang ketiga, masalah stres. Lagi-lagi stres. Itu juga menyebabkan hormon kortisol naik dan pada akhirnya mengganggu metabolisme tubuh yang pada akhirnya pun salah satunya obesitas. Dan untuk hari ini berarti kita akan bahas mengenai obesitas ya Dok Cai ya. Oh iya, ini keren loh. Kalau bicara masalah obesitas ini menjadi, kalau WHO tuh mengatakan bahwa obesitas itu sebenarnya udah penyakit. Udah bukan cuman kelebihan gizi doang. Iya, kelebihan gizi. Iya, kelebihan gizi katanya. Ada yang buat ke statement kayak gitu. Jadi untuk menekan kekhawatiran mengenai gitu berat ya. badan berlebih, dibilang kelebihan gizi, padahal kan nggak juga ya Dok ya. Maksudnya dari step-stepnya aja ada yang overweight, lalu obesitas dan lain-lain gitu. Nah anyway, Fit Family, obesitas ini memang terus menjadi isu di kalangan masyarakat ya. Bahkan sekarang itu sudah ada pemberitaan bahwa 1 dari 5 anak-anak itu terserang obesitas ya. Ini bisa dibilang mungkin ada keterkaitannya sama yang tadi dibahas mengenai gawai atau gadget yang sekarang akrab dipegang, mengenai jajan, asupan gizinya. Well, mari kita bahas di obesitas dalam wasiat yang kini menjadi kesehatan serius di Indonesia. Dan kembali lagi tadi Dok, kalau dipikir-pikir ya Dok ya, kalau sekarang anak-anak tuh main yuk gitu, mainnya adalah main game. Gini itu Dok, dia. Ya? Duduk gini main game. Kalau dulu Dok zamannya kecil-kecilannya Angie ya kan main, atau nggak sih lompat tali apa. Jadi bener-bener kegiatan fisik. Anak-anak juga bergerak meskipun kayaknya beda olahraga ya. Kalau orang dewasa beneran yang olahraga terukur, anak-anak ada permainan fisik. Nah dengan sistem yang seperti ini wajar sih menurut aku obesitas melonjak karena sampai datangnya tuh 10 kali lipat Dok. Betul Angie. Jadi kalau kita ngelihat zaman dulu nih, apalagi waktu saya masih kecil tuh, itu lapangan rame. Lapangan rame, main bola, layangan, lari-lari, lapangan rame. Sekarang lapangan sepi, yang banyak di mana? Di depan TV, main game ataupun di kamar. Ya, ini yang menyebabkan pada akhirnya kurang gerak. Nah, kurang gerak akhirnya terjadi penumpukan lemak lebih banyak. Ya, kalori yang masuk dibandingkan kalori yang dibakar itu lebih banyak kalori yang masuk dan tersimpan. Seperti itu yang pada akhirnya menyebabkan obesitas. Tingkatan berat badan tuh gimana sih Dok? Kurang gizi, kurus, ideal, terus normal. Kan ideal normal, terus kelebihan overweight baru obesitas. Ya, jadi kalau obesitas itu sudah masuk berlebih berat badan itu lebih dari 50% ya. Lebih dari 50%. Berarti bukan angkanya berapa tapi dihitung dari ininya ya. Sebetulnya kalau yang dikatakan obesitas itu bukan hanya melihat dari berat badan, tetapi lihat dari lingkar perut.
lingkar perut? Iya, kalau menurut WHO itu overweight atau obesitas, dikatakan overweight atau obesitas itu dilihat dari lingkar perut. Karena juga ada orang yang berat badannya sama nih, tinggi badannya sama-sama 90 kilo. Tingginya sama, anggaplah 180, yang satu 90 kilo, yang satu juga 90 kilo. Tapi yang satu bentuknya shaping. Tapi yang satu lagi kok bulat. Nah, yang bulat itu disebut obesitas. Kenapa? Karena yang berlebih adalah massa lemak. Sementara yang ini massa otot. Oke. Gitu. Ayo bapak-bapak coba dilihat yang di sini. Jadi perut tuh, lingkar perut tuh yang di sini. Lingkar perut, ya. Jadi lingkar perut. Kalau perempuan jangan lebih dari 80 cm. 80 cm di pinggang. Di perut, bukan di pinggang, di perut. Sini. Yes. Oke. Nah, tapi kalau laki-laki jangan lebih dari 85. 85. Tapi kan kalau 85 perut cm. itu kalau perempuan ada yang atas, yang bawah, yang mana nih, Dok? Yang di pusernya. Oh, yang di pusar. Yes. Oh, oke. Ada sininya ya. Tinggi dan juga berat badan. Berat badan. Plus lingkar perut. betul. Oh, duduk lagi, Dok. Duduk lagi. Ini untuk saya- memberikan informasi kepada Fit Family ya. Jadi memang WHO juga sudah memberikan rilis. Kalau gitu Angie, ralat bukan kelebihan gizi, kelebihan lemak. Kelebihan lemak, kelebihan massa lemak. Kelebihan massa lemak yang ternyata bukan cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak, apalagi anak-anak ini masih jajan gitu Iya. ya, Dok kan. Walaupun sekarang kalau dipikir-pikir udah banyak catering sehat, orang tua yang peduli sama clean eating gitu ya kan, Iya. sudah ditularkan ke anak-anak. Tapi kenapa masih tinggi ya, Dok ya, ancaman obesitas pada anak? Ya, kembali lagi ketidaktahuan masyarakat, kurangnya edukasi kepada masyarakat dari hulu ke hilir ya. Jadi kan inilah pentingnya acara-acara seperti ini, Anji. Acara wasiat ini kan bagus banget. Edukatif, ya? Memberikan edukasi kepada masyarakat secara benar ya. Jadi kembali lagi bahwa masalah kesehatan Indonesia itu terkait dengan masalah edukasi. Jadi saya pernah tuh diundang oleh Dewan Ketahanan Nasional. Di situ kita membahas penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit kronis, termasuk obesitas. Obesitas tuh kronis. Iya, penyakit kronis, ya kan? Termasuk obesitas. Ya, saya ditanya sebagai perwakilan dari dokter di bidang kesehatan holistik. Apa yang perlu dilakukan bangsa Indonesia untuk menekan penyakit-penyakit degeneratif termasuk obesitas? Kira-kira menurut Angie apa? Apa yang harus dilakukan bangsa ini, negara ini? Memberikan ruang Untuk- gerak. Ruang gerak apa? Ruang gerak untuk kita. Itu harus didasari dengan edukasi yang benar. Lantas yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Atau apa yang sebenarnya sekarang ini kita jalani salah pemahamannya, Dok? Ya salah, banyak yang salah. Contoh? Ya, contohnya ya tadi, ibu-ibu tuh paling suka kalau ngeliat anaknya gemuk. Itu aja sudah salah. Anak kecil gemuk itu lucu, berarti seneng gitu ya? Iya, itu salah besar, Anji. Gitu. Ini kan ketidaktahuan terhadap kesehatan secara holistik, bahwa anak gemuk tuh identik dengan sehat, padahal itu keliru. Tapi ada juga yang bilang nanti anak ini gemuk di usia tertentu dia akan kurus sendiri, mungkin saat akil balik, terus habis itu dan lain-lain. Ya kalau dia sudah paham tentang kesehatan, dia akan merubah. Tapi kalau dia tidak paham dan itu menjadi habit, kebiasaan makan yang tidak bagus, itu akan terus sampai dewasa gemuknya. Gitu. Dan itu tidak sedikit orang yang anak-anak yang gemuk lalu tetap akan menjadi gemuk setelah usia dewasa. Oke, berarti ibu-ibu tolong dipahami gemuk itu mungkin terlihat lucu tapi bukan berarti sehat ya, Dok ya. Iya. Karena ada ancaman kesehatan yang membayang-bayangi jika ternyata berlanjut sampai dewasa. Betul. Terus belum lagi nanti penyakit-penyakit lainnya membayangi ya, Dok. Penyakit degeneratif iya, ada seperti kayak gula, hipertensi, apa. penyakit metabolik lah intinya. Penyakit-penyakit yang menyertai obesitas itu kan penyakit metabolik. Diabetes, asam urat, kolesterol tinggi, hipertensi, pada akhirnya sakit jantung, stroke, gagal ginjal, bahkan penyakit kanker. Bahkan juga obesitas ini bisa menyebabkan gangguan kesuburan, infertil jadinya. Pada perempuan contohnya nih, perempuan yang obesitas itu akan menyebabkan gangguan hormon. Dia akan menekan hormon estrogen. Ciri-cirinya apa? Ya, pertama susah punya anak. Yang kedua, maaf ya, kalau dilihat kakinya, kalau perempuan yang sudah ada gangguan hormon, itu sampai keluar bulu loh. Sampai seperti itu. Iya. Jadi kalau ada perempuan gemuk, ya sudah menikah tapi susah punya anak, biasa yang saya lihat dulu pertama kali, ini kakinya berbulu nggak? Hampir rata-rata tuh kaki perempuan yang susah punya anak, gangguan hormon, obesitas, itu kakinya tuh kayak muncul bulu-bulu kayak laki-laki gitu loh. Karena hormon estrogennya tertekan. Dan hormon laki-lakinya malah yang muncul. Jadi ketidakseimbangan hormon. Nah, kalau pada laki-laki yang obesitas itu nanti akan menyebabkan gangguan hormon testosteron.
Ya, apa dampaknya? Ya kembali lagi infertil, susah punya anak, spermanya menurun, bahkan bisa terkena penyakit prostat atau bahkan impoten. Wow, Gitu. ternyata hanya dari satu obesitas. Tapi yang membayang-bayang begitu banyaknya, Yes. bahkan jauh sekali ya dok ya untuk jangka Betul. panjang. Well, kalau begitu Fit Family jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu. Pastinya Dok C masih memiliki beragam informasi yang buat kita dar der dor. Tetaplah di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Mind, body, and soul. Ya, jadi harus ada nih penanganan khusus. Kalau dia stres misalnya, ya dia harus ditangani stresnya dengan metode salah satunya adalah hipnoterapi kalau di tempat kita. Noise, Iya. gitu. Apalagi lihat yang di pojokan dari krauk nih loh dok, krauk. Kalau ada Dok C pasti demen banget di pojokan. Iya. Bagi dikit. Makanya kayak saya nih, idealis. Ini nih, idealis. Iya. Di era gempuran orang berlomba-lomba untuk hidup sehat dan juga olahraga, ada juga mereka yang terjebak dalam pola makan, mungkin bagaimana kualitas tidur atau mungkin mindset mereka yang belum stabil secara emosional, dan itu muaranya adalah dengan kenaikan berat badan yang berlebihan atau mungkin bisa kita singkat yaitu obesitas. Nah, dari kacamata holistik, biarkan Angie bertanya sama Dok Chai, bagaimana mengatasi itu semua sih Dok? Padahal kan sekarang bukan nggak mungkin ya Dok ya, bukan kita ngeliat ada orang-orang dengan obesitas, mereka juga olahraga kok sebenarnya, apalagi lagi kiblatnya sama orang berlomba-lomba kan, tapi tetap belum bisa turun gitu atau sembuh gitu. Ya kembali lagi kalau dari sisi pendekatan holistik, jika kita menemukan pasien yang obesitas ya kita berikan pengertian bahwa yang namanya obesitas itu adalah penyakit. Itu dulu. Karena banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Itu salah besar. Itu pembenaran yang Pembenaran salah ya. yang salah. Ya, jadi kita sampaikan bahwa obesitas itu adalah penyakit. Yang kedua tentunya kita berikan apa sih dampak-dampak obesitas itu terhadap dirinya gitu loh. Apa dok? Ya tadi yang sudah kita bahas. Jadi penyakit-penyakit yang menyertai seperti yang penyakit nantinya metabolik sindrom, dari mulai diabetes, hipertensi, ya penyakit asam urat, lalu nanti bisa komplikasi penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, kanker dan sebagainya. Jadi seperti itu. Lalu nanti kembali lagi dengan pendekatan holistik lainnya adalah mind, body, and soul. Ya, jadi harus ada nih penanganan khusus. Kalau dia stres misalnya, ya dia harus ditangani stresnya dengan metode salah satunya adalah hipnoterapi kalau di tempat kita. Yang kedua, pendekatan untuk memberikan edukasi tentang pola makan yang baik. Nah, bicara pola makan itu kan meliputi dari jumlah, jenis, Cara masak. waktu makan dulu, lalu yang keempat baru cara masak. Jumlah ya, jangan berlebihan kalau makan. Makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan, kan konsepnya begitu. Yang kedua jenisnya, prioritaskan protein. Karena kalau yang namanya obesitas sudah pasti seseorang itu terlalu berlebih karbohidratnya, terutama tepung dan manis-manis, gula ya, seperti itu. Jadi lebih banyak ke porsi protein. Oke, nah itu ya, jadinya ternyata ada trik-triknya juga nih Fit Family, karena memang sekarang itu banyak orang yang aware lah sama kesehatan baik dari luar dan juga dari dalam gitu ya. Cuman ada juga yang sepertinya menentang ilmu gravitasinya dalam arti konten Dok. Tahu kan konten-konten sekarang orang food vlogger atau ya mungkin TikToker gitu yang makan banyak-banyak. Itu kan makannya udah banyak banget. Kadang-kadang demi kebutuhan gambar jadi membutuhkan yang kayak menggugah selera yang cabenya banyak banget atau minyaknya banyak banget. Kok mereka badannya segitu-segitu aja ya? Nah itu saya nggak tahu ya kalau ditanya badannya segitu aja atau mungkin ya. Atau mungkin dia diimbangi dengan olahraga yang gila-gilaan. Intinya tidak ada berat badan normal itu dengan konsumsi makanan yang gila-gilaan itu nggak ada yang gitu. Ya, jadi saya nggak paham kalau ngelihat fenomena seperti itu, tapi yang jelas tidak pernah saya temukan orang yang makannya banyak itu dan tidak terkontrol, apalagi makanannya itu makanan yang sifatnya tinggi kalori, manis-manis, Cemilan kan? termasuk cemilan gitu, ultra processed food kan. Nah itu juga menyebabkan gangguan metabolisme. Ya kalau bicara sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah kalau hanya sekedar cheating. Iya, soalnya food noise Iya. gitu. Apalagi lihat yang di pojokan dari krauk nih loh dok, krauk. Kalau ada Dok C pasti demen banget di pojokan. Iya. Bagi dikit.
Begitu dikit. Yang tadi ini boleh kali ya dok ya dikit-dikit. Boleh sesekali, kita yang namanya hidup ya jangan terlalu gimana gitu ya. Nikmati, Ya, menikmati tapi hidup. enggak, jangan berlebihan. Berlebihan, betul. Bisa berlebihan tuh dok. Enggak. Kalau saya lagi cheating, lagi makan yang dalam tanda kutip nggak bagus, malamnya saya akan colon cleansing, saya akan detox usus, detox darah. Caranya? Ya dengan suplemen. Oh suplemen. Iya dong. Nanti bagi-bagi suplemen. Ya. Nih saya ambil lagi. Ayo diambil. Ayo, mengambilkan obat ini nih apa penyakit TATG. Apa tuh? Hah? Penyakit apa? TATG. Apa tuh? Penyakit baru nih. Iya. Apa tuh? Tambah hari tambah gemuk. Soalnya kan ngemir. Tambah hari, Tambah gemuk. tambah gemuk. Iya, itu dia. Ya kan? Tapi dirimu sering ngambil kayak gini, tapi nggak gemuk-gemuk deh. Ya ideal ini. Nggak tahu nih kayaknya ada nggak dok orang yang gemuk misalkan ngemil gemuk tapi gemuknya di bagian tertentu misalkan hanya di perut Ya. atau di paha. Ada ya? seperti itu kan namanya nggak tubuh harus manusia. satu badan gitu? Betul, ya. Nah nih dok, saya mau nanya nih, bukan ada dokter nih Kenji, izin ya. Ada temen nih, ya kan, jarang makan tapi lemes. Jarang makan tapi masih bener dong, jarang makan. Nggak sesuai briefing nih. Salah. Dia Sering nggak pernah makan. ya sering makan lemas. Kebanyakan makan gemuk. Kenapa tuh dok? Iya, kalau orang kebanyakan makan gemuk ya wajar ya. Ya. Kebanyakan makan gemuk, tapi kalau kebanyakan makan lemas juga biasanya terjadi seperti itu. Karena kadar gula yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan pada akhirnya terjadinya insulin resisten. Nah, ini hati-hati akan menyebabkan penyakit diabetes. Orang yang sakit diabetes itu salah satu tandanya sering lemes. Oh yang jadi habis makan ngantuk itu? Beda lagi kalau sering makan ngantuk itu karena terlalu tingginya glukosa dalam otak. Kang Pebi tuh. Kebanyakan makan lalu ngantuk ya dok ya. Udah gitu ya dok ya. Udah gitu aja. Orang di situ ada dua pertanyaannya gimana sih? Apalagi ya dibarengin lah. Kalau misalkan dibarengin olahraga nih kita sering banyak ngemil, barengin olahraga segala macam, gym apa. Makanya kayak saya nih dialis. Ini nih idealis. Iya. Ideal sama idealis beda itu kan. Yang mana sih berat badan ideal? Iya ideal. Tapi ini pertanyaan bagus dok. Ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Dok, gimana kalau kita makannya ngawur, gitu kan maksudnya? Iya. Tapi saya olahraga, itu salah. Kang? Salah. Karena olahraga itu kalau dalam ditinjau dari pengobatan holistik, olahraga itu nomor 4. Yang pertama? Yang pertama kesehatan mental. Jadi salah stres, mental. iya ini stres. Main yang pertama. Main dulu. Jadi stres ini harus dipahami bahwa stres akan menyebabkan semua penyakit muncul, termasuk obesitas. Oh, jadi sering. Yang kedua baru makan. Jangan buat stres. Siapa tuh dok? Salah. Lanjut. Yang kedua pola makan harus diperhatikan. Yang ketiga pola tidur. Baru yang keempat olahraga. Artinya bahwa 1, 2, 3 dijalankan dulu. Jangan olahraga dijalankan tapi yang 1, 2, 3 ini ngaco gitu loh. Artinya ya itu akan menyebabkan penyakit gitu. Nah, nanya lagi nih dok nih. Katanya cuma 1 sekarang udah 3. Asik sih obrolan nih. Masalah pola makan nih dok, ya kan? Kalau misalnya pagi baiknya tuh makan apa? Buah. Nah cukup kan nasi itu cukup sekali sehari dan malam itu apakah makan itu hanya jam berapa di waktu? Yang paling penting adalah memasukkan nutrisi unsur makro dan mikro secara seimbang. Apa itu? Proteinnya, lemaknya, Berarti semuanya ada dong, karbohidratnya, dok. Nasi juga masuk. vitaminnya, mineralnya, iya semuanya. Tapi itu harus seimbang. Aku sih wajib ada nasi untuk karbo kan, tapi jangan banyak-banyak Kang. Jangan Kalau berlebihan. makan kan nasinya segini ya, iprit-ipritannya. Nah, itu dia. Ya kan? Yang diutamakan protein. Protein Gitu. Kang, jadi daging-dagingan. Ya nasi cukup sekali sih tapi banyak. Jangan sarapan ya. Wah. Jadi sarapan yang terbaik Salah yang dokter. tidak sarapan. Maaf nih dok, saya potong salah dokter. Orang Indonesia itu kalau Harus sarapan ya? pagi itu tanpa sarapan hampa dok. Oh gitu ya. Dokter dikoreksi memang. Ini hanya ada 2 siang bersama Kang Feby. Jangan Nggak apa-apa. kemana-mana, kita beli, kami akan segera kembali untuk Anda. Kalau kita orang Asia 25-30 itu obesitas grade 1, di atas 30 obesitas grade 2. 2-3 buah nastar itu setara 1 porsi nasi. Apa? Yes, 1-2 buah gorengan dan 2-3 buah nastar setara 1 porsi nasi. Kemarin aku habis 1 toples dokter. Nah, Makanya tadi yang seperti saya bilang Angie, ada orang yang tinggi yang berat badannya sama, tetapi yang satu terlihat bentuknya, beda ya? yang satu Yes. bentuknya shaping, yang satu bentuknya gendut gitu loh. Padahal berat badannya sama nih. pir. Ya, berarti yang satu ini kelebihan lemak, yang satu massa otot yang bertambah.
Nggak apa-apa gemuk asal bahagia atau tambah gemuk tambah bahagia itu adalah sebuah kalimat atau stigma pemahaman yang sebenarnya harus kita luruskan karena ternyata banyak sekali masalah-masalah yang membayang-bayangi yang namanya obesitas. Setelah bersama dengan Dok Chai, mari kita bahas secara medisnya bersama dengan dokter yang sudah terkenal. Kalau datang ke sini itu memakai apa namanya kebaya, ya kan? Mari kita panggil dia Dokter Nabila. Halo, Kakak Enggi sayang, welcome back. How are you? Dokter Chai. Apa kabar? Fine. Dokter Nabila. Nah, Hai. selain dikenal dengan dandanannya yang selalu membawa nilai-nilai wanita Indonesia, juga beberapa kali disebutkan bahwa punya program diet ya, Dok, Yes. ya. Apakah berangkat dari keresahan mengenai banyak orang yang kayaknya abai gitu sama kesehatan dari berat badan, Dok? Ya, Kakak Enggi, aku udah punya komunitas diet 400-an orang. Wow. Jadi pasienku bukan 1-2. Mereka semua komunitas dan rata-rata memang kaum mendang-mending. Jadi aku mau memfasilitasi no one left behind ya. Intinya nggak ada yang kita tinggalkan kayak gitu. Jadi aku memfasilitasi mereka mungkin yang ekonominya nggak begitu cukup kayak gitu ya. Dan bisa banget untuk turun berat badan. Malah rata-rata 1 bulan tuh turun sekitar 3-6 kilo, bahkan ada yang 8 kilo kayak gitu. Dan aku kasih tips-tips ya tentunya. Tapi memang 80% itu dari diet ya, dari intermittent fasting. Itu kayak semuanya obesitas atau hanya overweight? Wow, beragam. Rata-rata sih obesitas. Ya, karena Kak Enggi aku punya hierarki diet nih. Ini aku bikin sendiri. Jadi ada 7 hierarki diet ya, Dokter Chai izin. Jadi kalau nomor 1 itu udah gagal, itu ke bawahnya bisa jadi gagal Kak Enggi. Jadi yang pertama itu adalah motivasi harus kuat. Yang kedua adalah tidur harus cukup. Yang ketiga tidak ada masalah mental health, depresi dan lain sebagainya. Yang keempat defisit kalori dengan intermittent fasting atau semi intermittent fasting. Yang kelima aktivitas fisik minimal 6.000 langkah per hari. Keenam obat-obatan minum ataupun suntik, dan ketujuh itu suntik mesolipo. Kalau yang udah agak bagus tapi gelambir dikit itu aku suntikin biasanya mesolipo untuk memecah lemak lokal di situ. Nah, aku juga selalu bilang 4 prinsip diet. Ya, ini 4 prinsip diet itu yang pertama, mulut kita bukan tong sampah. Kenapa? Karena orang sering dia beli makanan merasa udah keluar uang. Sisa-sisa makanan anaknya, mungkin keluarganya dia makan. Jadi setiap kali kita memasukkan makanan atau minuman ke mulut kita, ada konsekuensi kita harus membakar kalori. Makanya aku selalu bilang mulut kita bukan tong sampah. Ya. Yang kedua, sedekah makanan adalah yang terbaik dan mulia. Kadang-kadang kita dapat banyak. Aku jujur hampers, aku semua aku bagiin ke orang. Aku nggak ada yang aku makan karena aku tahu 2-3 buah nastar itu setara 1 porsi nasi. Apa? Yes, 1-2 buah gorengan dan 2-3 buah nastar setara 1 porsi nasi. Kemarin aku habis 1 toples, Dokter. Nah, Tapi olahraga, boxing habis olahraga, boxing, mungkin tipe pencernaan Kak Enggi juga cepat. Metabolisme cepat ya. Metabolisme cepat. Bagus. Habis makan, makan, pup. Ada yang kayak gitu memang. Nah, yang kedua jadi sedekah makanan adalah yang utama dan mulia, Kak. Ya, yang ketiga itu adalah belajar merasa cukup, sharing dengan orang kalau makan. Ya, dan yang keempat itu adalah kalau kita mau makan, kita hitung 1-100. Kalau kita craving nih mau ngeliat-ngeliat online atau di depan mata ada makanan, kita berpikir lagi, ini konsekuensinya aku ngebakarnya gimana nih nanti. Makanya aku bilang, yang utama dalam diet itu adalah motivasi dan juga defisit kalori. Itu menyumbang 60-an%. Ya, jadi motivasi harus kuat. Mau apa? Mau sehat, mau good looking, mau muat kebaya nikah, banyak banget yang kayak gitu. Silakan. Nah, kalau obesitas itu yang banyaknya lemak yang apa, Dok, namanya visceral fat? Visceral fat itu lemak di perut ya. Oh, itu hanya di perut? Ya bukan, sebetulnya lemak yang disebut visceral fat itu lemak yang melapisi organ dalam. Kayak yang jantung, pembuluh darah, Iya. jantung. Itu justru malah lebih berbahaya. Kenapa? Karena kalau ada penyumbatan, sklerosis, dia bisa serangan jantung. Tapi terdeteksi kan si visceral fat ini? Ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu bisa. Apakah orang dengan obesitas sudah pasti nih visceral fatnya tinggi, jadinya harus ada penanganan tertentu, mungkin injeksi dan lain-lain gitu? Saya pastikan Pasti. ya. Pasti ya? Pasti. Oke, nggak Pasti. bisa hanya defisit kalori sendiri itu mandiri gitu, nggak bisa? Dia makanya kita perlu intermittent fasting itu. Karena kalau intermittent fasting kita kan puasa minimal 16 jam. Tubuh kita pasti ngasih alarm pecah lemak karena udah puasa. Gluconeogenesis. Udah puasa lebih dari 16 jam. Ya. Jadi mau nggak mau jadi sehat juga, bugar. Aku udah bertahun-tahun terakhir
MCU tuh selalu normal. Jadi gula itu disimpan di dalam sel, di sel otot terutama dan sel liver. Jadi kalau pada orang yang orang yang obesitas itu kemungkinan besar persentase fatty livernya meningkat kan. Nah pada akhirnya akan menyebabkan tadi penyakit-penyakit tertentu. Lalu selnya itu gulanya itu akan berubah menjadi lemak dan lemaknya lemak jahat. Makanya pada orang tadi benar. Jadi yang harus dilakukan adalah defisit kalori. Jadi memakai cadangan lemak untuk kalori menjadi energi seperti itu. Olahraga yang untuk mendukung ini berarti yang kardio. Yang aerobik. Kardio dan jadi intinya sebetulnya menurunkan massa otot dan menurunkan massa lemak dan meningkatkan massa otot. Strength juga butuh. Gitu. Strength juga butuh. Iya, olahraga strength gitu. Tapi awal-awal memang kita harus lebih banyak aktivitas fisik. Tadi aku bilang ya minimal 6.000 langkah per hari. Yang pasti tercapai adalah orang yang pakai transportasi umum sama yang ngurus rumah sendiri. Itu pasti 6.000 nggak usah olahraga tercapai. Gerak terus ya? Ya. Dan bunyinya Kemenkes tuh bukan rajin olahraga loh. Di cerdik itu R-nya rajin aktivitas fisik. Jadi Kak Enji kalau kita ngantor jam 10 pagi, jam 2 siang, kita gerak aja dari mulai dance, senam peregangan di YouTube gitu kan, sampai yang gobios sekalipun terserah. Pokoknya sehari 6.000 langkah minimal. Itu udah standar minimal. Ya 6.000 langkah bisa mencegah serangan jantung dari penelitian dan lain sebagainya. Tapi kalau mau bagusnya lagi berapa? 9.000 dan 10.000. Jadi minimal itu 6.000. Nah caranya gimana ya itu? Bisa dia 3.000 dulu di jam 10, nanti 3.000 lagi. Yang penting dia harus agak bikin heart rate kita naik deg-degan kalau mau defisitnya cepat. Jadi kalau jalan ya jalan cepat. Oke, kalau aktivitas fisik kita jangan yang ikut-ikutan orang ngetren, tapi yang memang kita suka karena mempertahankan lebih sulit daripada memulai. Oke. Gitu. Banyak sekali pembicaraan dan juga pertanyaan mengenai obesitas yang udah ditanyain, tapi Fit Family sendiri juga punya pertanyaan. Tenang, udah kami rangkum. Langsung kita lihat. Halo dok, izin bertanya, apakah kalau kita sering merasa nyeri sendi atau GERD, itu tandanya kita kena obesitas di usia muda? Terima kasih dok. Bentar deh dok, maksudnya gimana sih kalau nyeri sendi? Aku pikir itu asam urat. Terus habis itu kalau GERD itu malah kurang makan. Obesitas kan banyak makan. Gimana sih? Gimana dok maksudnya? Kalau obesitas kan bisa kita lihat. Ya toh, tapi kalau yang namanya penyakit, ya itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi salah pertanyaannya, apakah nyeri sendi bisa menyebabkan obesitas? Itu salah. Obesitas menyebabkan obesitas akan meningkatkan risiko terkena penyakit osteoartritis, osteoporosis, bahkan penyakit saraf kejepit tulang belakang. Ouch, oh gitu. Kalau yang GERD? GERD juga begitu. Jadi obesitas itu juga dekat dengan GERD. Hah, gimana dok, kan obesitas banyak makan? Nih, aku mungkin nambahin sedikit ya dok ya. Aku melihatnya ini dari kacamata stres. GERD itu sangat dikaitkan dengan psikosomatik. Atau penyakit yang dari stres terus ke fisik ya kayak gitu. Nah tadi makanya kenapa aku bilang ke Enji, nomor 2 harus cukup tidur 7-8 jam per hari, hierarki diet. Nomor 3 gak ada gangguan mental health, setuju hipnoterapi atau apapun itu. Karena rata-rata orang yang kurang tidur, dia akan stres, akan depresi, akan uring-uringan, akan cemas. Itu bikin dia jadi craving makan terus. Orang karena yang stres seperti hormonnya itu. meningkat. Ada hormon lapar ya. Ada hormon laparnya meningkat. Iya, hormon kayak kortisol gitu mengurangi endorfin juga itu sangat berbahaya. Nah, jadi makanya jarang loh kayak Enji. Sebenarnya mungkin cuma 10-20% orang yang kalau stres jadi nggak makan. Lebih banyak orang kalau stres, depresi jadi makan. Nah, stres itu sangat dikaitkan dengan GERD. Makanya orang yang stres, GERD-nya nambah. Dia juga kadang-kadang memicu jadi craving atau jadi punya desire untuk makan lebih banyak. Karena orang GERD itu nggak mesti kurus loh, ya bisa juga gemuk karena dia psikosomatik. Ada stres ya yang tadi tuh. Ya walaupun selain itu juga tetap harus kurangin yang kayak asam, pedas, kopi, teh, soda. Kalau makan nggak boleh langsung tidur, 15 menit sebelum tidur itu nggak boleh makan. Berarti sebenarnya pertanyaannya kebalik ya dok ya. Ini ya, apa yang menyebabkan apa aksi dan reaksi. Selanjutnya masih ada dok, sebentar kita lihat yang satu ini. Halo dok, aku mau nanya dong, bener nggak sih kalau kita mau tahu berat badan ideal kita itu dihitungnya dari tinggi badan kita? Terima kasih dok. Maksudnya berat badan ideal kali ya? Pernah tuh dok, aku tahu yang 110 dikurangi, tinggi badan dikurang gampang. 110 ya kalau nggak salah. Tapi itu beneran rumus efektif nggak?
Iya, jadi memang itu cara cepat shortcut ya. Kayak kalau misalnya kita anak-anak tuh balita 2N plus 8 ya. Jadi 2 kali umur dalam tahun tambah 8. Misalnya anak umur 2 tahun ya berarti 2 kali 2, 4 tambah 8, 12 kilo minimal kayak gitu. Tapi kalau orang dewasa sering kayak gitu, tinggi badan kurang 110. Tapi kita punya sebenarnya indeks massa tubuh. Ya, itu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Itu status gizi. Nanti hasilnya adalah indeks massa tubuh. Di bawah 18,5 itu terlalu rendah, underweight, kekecilan. Nah, yang normal 18,5 sampai 23. Kalau overweight 23 sampai 25, kalau kita orang Asia 25 sampai 30 itu obesitas grade 1, di atas 30 obesitas grade 2. Nah, contoh nih KNG berat badan berapa kalau boleh tahu? 46. 46. Tinggi badan? 158. Ketahuan aku kecil lah. Iya, oke. Aku anggap KNG 160 ya. Jadi 1,6 meter dikuadratkan itu kan 2,56. Oke. Berarti 46 dalam kilogram, 46 dibagi 2,56. Itu pasti KNG normal, antara 18,5 sampai 23. Oh gitu, jadi sebenarnya ada hitung-hitungannya tapi cara cepatnya begitu. Cuman kalau untuk yang menyadari Bisa dihitung sendiri badan tuh. aku udah gemuk atau gemuk yang tidak sehat itu dihitungnya dari lingkar perut tadi, Dok Cegi. Oh iya. Salah satunya lingkar perut. Iya. Iya. Salah satunya ya berarti. Itu salah satu untuk menandakan obes sentral ya, banyaknya lemak tubuh di area abdomen, itu pakai lingkar perut itu salah satu penanda luar biasa karena itu dikaitkan juga dengan tadi serangan jantung, sindrom metabolik. Kalau wanita normalnya di bawah 80 cm, laki-laki di bawah 90 cm. Ya. Nah, Itu ideal atau ideal. harus- oke. Ideal. Makanya tadi yang seperti saya bilang, Angie, ada orang yang tingginya berat badannya sama, tetapi yang satu terlihat bentuknya, beda ya? yang satu Yes. bentuknya shaping, yang satu bentuknya gendut gitu loh. Padahal berat badannya sama nih. Pir. Ya, berarti yang satu ini kelebihan lemak, yang satu massa otot yang bertambah. Oke, baiklah Fit Family, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sambil menunggu kami kembali, ambil dulu meterannya, coba diukur dulu itu perutnya apakah di bawah 80 dan 90 cm. Selanjutnya kami akan kembali bersama Dokter Ngabila dan juga dokter untuk Anda. 6 plus 1, 7. Apa? Apa dong? Lebay. Oh iya, kalau orang sakit-sakitan lebay jadinya. Tambahin 7L. Oke. buah organik. Buah organik itu lebih aman ya, karena memang buah organik itu tidak terlalu lebay rasa manisnya. Oke, langsung aja buah yang dihindari sama penderita obesitas. Dan kita bahkan dari Kemenkes juga makan sayur buah 5 porsi sehari itu 3 kali saat makan besar dan 2 kali snack di antara makan besar. Jadi gimana? Udah diukur berapa tuh lingkar perutnya? Ya anyway itu semuanya harus terintegrasi dengan baik ya Fit Family. Jadinya kalian juga harus ada aktivitas fisik, defisit kalori kalau kalian udah sepertinya kelebihan berat badan. Dan yang pastinya yang pertama adalah mengenai mindset yang sehat, healthy mindset gitu ya Dok ya. Nah sekarang kita akan melihat video di media sosial yang berseliweran mengenai obesitas. Apakah benar ataukah butuh pembenaran dari dokter-dokter kita? Ini dia. Wow, 6 tahun 57 kilo itu kesalahan nggak di stopnya dari kapan ya Dok? Apa genetik? Genetik? Ya bisa. Ya jadi bisa faktor genetik. Yang kedua tentunya faktor pola hidup, pola makan ya. Pola makan, kurangnya gerak, semuanya lah. Tapi kenapa nggak di stop? Maksudnya harusnya kan ada titik di mana orang tuanya merasa wah pasti ada pemeriksaan kan anak lagi masa pertumbuhan. Harusnya bukannya ada titik di mana orang tuanya merasa nih ini udah kelewatan harus ada tindakan. Kesalahan itu ada di mana Dok?
Sebenarnya kalau menurutku anak-anak itu harus rutin ditimbang sebulan sekali ya. Jadi kalau begitu dia udah overweight, karena cara ngitung status gizinya beda, agak beda. Berat badan per umur kayak gitu, berat badan per TB doang. Nah, jadi kalau dia udah mulai kayak overweight harus mulai dibatasi. Karena dia campuran biasanya stres, terutama stres di pendidikan. Terus tambah screen time, jadi sedentary, jadi malas gerak. Terus ditambah lagi cravingnya mereka itu biasanya tadi Kak, tepung, gorengan, sama gula. Manis, ya. Dan itu cepet banget kayak gitu ya. Dan ditambah Sugar. lagi stigma dari orang tua bahwa anak kecil gemuk itu Lucu. sehat, lucu. Iya, itu penting banget memang. Kalau gendut itu lucu segala macam. Nah, memang yang paling gampang naikin mood itu gula sih, KNG. Nah, ini harus kita tata laksana dengan benar. Ke dokter gizi itu udah sangat bagus. Tapi kalau anak di bawah 12 tahun sih memang pola hidup ya tidak sedentary life sama defisit kalori. Aku nggak menyarankan yang lain sih. Kalau di atas 12 tahun udah ada beberapa yang bisa dilakukan suntik penurun nafsu makan, tapi dengan supervisi ketat dokter. Oke, baiklah. Tahan dulu di situ Dok. Kita masih ada video lagi yang selanjutnya. Ini dia Fit Family. Intinya kacamata, mama udahlah. Aku pikir ada rule selanjutnya karena atasnya rule 11 gitu. Berarti sebenarnya ada banyak rules atau mungkin banyak pemahaman yang salah mengenai tanda-tanda fisik obesitas tadi. Semakin gemuk semakin bahagia katanya. Perut buncit tanda kekayaan yang luar biasa. Enggak ya, bapak-bapak ibu-ibu ditahan. Ingat, kalau laki-laki di bawah 90. 90 cm. Iya kan? Lingkar Kalau perut. perempuan di bawah 80. Tapi kalau udah melampaui 90, apa yang sebaiknya kita lakukan? Harus langsung ke dokter gizi atau bisa mandiri? Sekarang terbalik justru malah silent yang keren ya ibarat kata itu adalah yang dia bisa proporsional, good looking. Jadi sekarang orang berlomba-lomba justru malah harus bisa punya tubuh yang proporsional. Oke. Artinya dia benar-benar self love dan caring banget ya kayak gitu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda tadi lingkar perut atau paling gampang berat badan ya harus segera konsul. Karena aku punya tagline sehat itu harus glowing itu bonus. Ya, Jadi sehat dulu gitu. Yang Sehat, penting kuat, awet muda. Gitu. Iya sehat kuat awet muda itu pendekatan pasti. holistik, ya kan? Pendekatan holistik sama. Berarti aku mirip nih sama dokter. Jadi emang harus sehat dulu. Karena kalau kita sehat pasti akan glowing sendiri. Ya, dan berkaitan sama obesitas mungkin dokter juga ingat bahwa di mungkin berapa tahun yang lalu ya, anak yang obesitas Arya itu kan itu dalam usia 10 tahun Iya. itu dia 200 kilo. Lalu kemudian dia mendapatkan perhatian ya pastinya kan dari media sosial, dari pemerintah. Akhirnya sekarang per hari ini aja dia sudah sembuh gitu loh. Dari obesitas dengan penurunan berat badan yang dipantau sama dokter-dokter. Terus abis itu ada dengan treatment-treatmentnya dan ada mungkin operasi untuk pengangkatan kulit dan segala macam. Tapi sebenarnya obesitas itu bisa sembuh lagi-lagi. Tadi motivasinya ya dok ya. Bisa sampai bariatrik. Ya, 10 tahun 200 kilo. Itu kan udah sangat terlampaui. Padahal waktu lahir dia lahirnya normal. Normal 3, sekian kilo. Nah berarti kan selama ada niat dan juga jalan yang benar ya dok ya. Itu yang seperti kasat mata tidak mungkin bisa juga kok sebenarnya. Sampai bisa bariatric surgery juga, pemotongan lambung. Menurut dokter gimana itu kalau untuk bariatrik? Itu jalan terakhir dok. Harus ada indikasi medis. Kayak Arya itu termasuk indikasi medis menurut saya. Nggak ada efek samping ya untuk efek sampingnya pasti tetap ada tindakan medis ya dok. Efek samping menurut dokter gimana? Kalau menurut aku sih itu pilihan terakhir. Ya jangan terlalu dijadikan untuk estetika karena saya juga banyak pasien yang berat badannya 120, 130 dia bisa kok turun. Betul. Sampai 80. Sampai 70-an itu udah happy banget buat dia gitu. Tapi kok banyak yang Dengan obat. konsultasi ya ke dokter ya? Maksudnya ya udah yang tadi aku bilang dok. Jadi banyak yang kayaknya oke gue ngurangin aja gitu. Padahal kan mengurangi atau defisit kalori sendiri belum tentu itu adalah menghindari malnutrisi. Bisa aja malah jadi malnutrisi Nah kan? diet yang salah itu bisa bikin anemia, malnutrisi. Misalnya gejala anemia itu kan 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Nah kalau orang udah... Plus satu lagi. Apa dok? 6 plus 1, 7. Apa? Apa dok? Lebay. Tuh, ya kalau orang sakit-sakitan lebay jadinya.
Tambahin 7L. Oke. Lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo, lebay. Masa lebay keluhan kesehatannya gitu kan ya. Dikit-dikit kan emah kerokin gitu. Iya. Bukan. Jadi aku setuju dong. Masuk angin. Karena gini, karena orang anemia itu kan kayak lemes aja gitu, kayak ngapa-ngapain tuh kayak nggak berenergi kayak gitu kan ya. Jadi hati-hati, diet yang salah itu justru malah bisa malnutrisi orang yang nggak kurus, tapi orang gemuk tapi ternyata diperiksa HB-nya anemia. Nah, itu kemana-mana, nggak cerdas, nggak apa segala macam. Banyak tahu teman-teman aku dok yang dia juga makannya sehat kok, buah, sayur gitu, tapi memang sulit turun berat badannya. Ngemil enggak loh dok? Malah jadi gemuk ya. Iya, malah jadi nambah lah. Maksudnya nggak lean juga. Gitu. Bahkan kemarin ada pasien saya yang protes tuh. Saya ngikutin apa yang sudah Dok C sampaikan loh. Makan buah banyak. Tapi setelah 3 bulan makan buah banyak malah jadi diabetes. Jadi obesitas. Iya. Ih, serem ya. Emang kenapa dok? Nah itu kebanyakannya yang kayak mangga, anggur. Jadi buah-buah yang terlalu manis ya. Buah-buah yang terlalu manis. Apalagi kalau kita Lengkeng, lihat fenomena rambutan. hari ini kan. Buah zaman sekarang ini kan kadar fruktosanya terlalu tinggi. Yes. Seratnya rendah, vitaminnya rendah, antioksidannya rendah, tapi gulanya tinggi. Ya, betul. Jadinya untuk Setuju sih. merawat metabolisme kita ini agar bagus, terus masukkan fiber yang seimbang dengan gula dan lain-lain, pemilihannya gimana dok? Ada trik and triknya? Buah organik. Buah organik? Buah organik itu lebih aman ya, karena memang buah organik itu tidak terlalu lebay rasa manisnya. Oke, langsung aja buah yang dihindari sama penderita obesitas. Yang tinggi gula ya, mangga, anggur, kelengkeng, durian, nangka, terus juga rambutan, ya gitu-gitu. Yang manis. Yang oke ya, yang rendah gula itu apel, Alpukat. pir, alpukat, terus juga jeruk tadi, semangka karena tinggi air, pepaya, buah naga, Pepaya mangkel. pepaya Dok, mengkel. kalau mangga, tapi mangga muda. Itu sih enggak. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Berarti memang rasanya yang Rasa, dicari. iya. Iya, karena semakin manis otomatis kan dia menunjukkan bahwa kadar fruktosanya tinggi sekali. Oh oke. Lalu tips-tips apa lagi yang bisa menjadi perhatian untuk penderita obesitas atau overweight? Ya, jadi ya kalau menurut aku tadi ya, prinsipnya itu adalah stop kita kambing hitamkan nasi, ya makan tetap nasi porsi seimbang sesuai konsep Kemenkes, isi piringku setengah piring sayur dan buah, makin berwarna-warni makin bagus. Lalu setengah piringnya lagi adalah lauk tinggi protein hewani dan juga karbohidrat. Dan kita bahkan dari Kemenkes juga makan sayur buah 5 porsi sehari itu 3 kali saat makan besar dan 2 kali snack di antara makan besar. Jadi snack buah itu tetap yang utama, tapi tadi dipilih yang rendah gula dan kurangin 5G, gula, garam, gluten, gorengan gratisan. Dan cara masaknya diusahakan yang grill-grill aja, yang rebus-rebus, Yang rebus-rebus. Rendah garam. Rendah garam. Rendah Tapi garam. kalau Angie pribadi ya dok ya, itu udah mulai suka dengan yang sekarang orang tuh jadi linear. Orang suka olahraga ya kan dengan aktivitas yang banyak, didukung sama kukusan ya kan, Ya. lagi rame-rame kukusan, jadinya didukung juga gitu. Bukan habis olahraga, habis itu makannya mie ayam gitu ya kan, itu Yes. memendam Nasi goreng gitu ya. nasi goreng Nasi gitu. goreng. Apalagi Dok C waktu itu pernah bilang kalau olahraga malam itu malah salah ya dok ya? Ya. Ya kan menurut saya olahraga juga. malam kan aktivitas Justru akan yang- meningkatkan gitu stres. kan. Belum lagi kalau pulang habis itu makan nasi goreng gitu ya kan. Jadi ya harus pinter-pinter lah, udah ada smartphone ya kan. Masa people-nya nggak smart gitu kan. Dicari-cari tahu. Nah sekarang untuk Dokter Ngabila apa yang ingin disampaikan untuk Fit Family agar kita terhindar dari masa depan Indonesia penuh dengan orang-orang obesitas? Iya, yang pertama tentu harus meningkatkan motivasi kita ya. Motivasi utamanya adalah untuk sehat. Itu yang paling utama. Terus juga tetap kita tidurnya harus cukup ya, nggak ada masalah mental health ya, dan konsultasikan ke dokter untuk defisit kalorinya. Karena yang utama itu memang motivasi dan defisit kalori dalam obesitas. Dan tetap yang terakhir saya selalu kurangi 5G, gula, garam, gluten, gorengan gratisan. Yes, dan satu lagi dok, ini hindari yang namanya fast food, junk food ya kan. Burger, pizza. Aduh jangan dulu, itu bener-bener kalau dibilang nggak ada gizinya ya dok. Iya, betul. Ada gizinya sama Betul. sekali. Mau tambahin? Ya, yang paling penting kita juga saat diet, apapun kita mau sebenarnya bisa, tapi sedikit aja cobain. Misalnya makan cendol seporsi berempat, makan pizza setengah potong, asal kita nggak penasaran. Nggak apa-apa, itulah tadi makanya yang pertama mulut kita bukan tong sampah, yang kedua sedekah makanan adalah yang terbaik dan mulia, yang ketiga belajar merasa cukup dan sharing makanan. Ini yang paling penting.
Oke, terima kasih banyak dokter Nabila. Sama-sama. Dan juga tadi dokter udah bilang ya bahwa kita ini manusia hidup itu dinikmati aja, enjoy. Tapi ada batasannya. Jangan keterlaluan, jangan jadikan mulut ini tong sampah. Apalagi obesitas ini bukan sekedar soal bentuk tubuh aja. Atau karena pengen terlihat bagus. Karena dibalik angka timbangan yang terus bertambah, itu ternyata ada risiko kesehatan yang bisa mengintai kapan aja, bahkan akibatnya bisa fatal. Makanya semua tadi yang udah disampaikan sama dokter Nabila, dokter Chai juga diserap baik-baik dan juga diaplikasikan ke kehidupan kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan apa? Dengan tips sehat ala Dok Chai. Tetap di Wasiat. Kalau yang episode sebelumnya kan khusus hanya untuk detok usus. Betul. Kalau Ya. ini semuanya. Semuanya kita Kalau detox. cuka apel ini tujuannya untuk Untuk lebih kepada detoks darah. detox darah. Detox darah. Oke, di combine sama Oke, ini, aduh. yang pertama di sini ada kayu manis dan jahe, lalu ada chia seed, ada lemon, ada teh hijau. Hidup sehat udah bukanlah impian lagi atau mungkin mimpi bagi sebagian orang. Kenapa? Karena didukung sama gaya hidup yang benar, aktivitas fisik yang mendukung. Ya, nggak terlalu jor-joran tapi cukup untuk menjaga bagaimana tubuh kita ini terjaga imunnya. Dan yang pasti, we are what we eat. Apa yang kita konsumsi mendukung seperti apa kita ini hidup. Salah satunya dengan tips sehat ala Dok Chai. Dok Chai, Tips sehat. nih udah megang cuka apel. Cuka apel. Ya, ini diminum pagi-pagi mantap nih Dok. Nah, kalau kali ini campuran. Ini campuran? Iya, campuran bahan-bahan yang berfungsi untuk detoksifikasi sebetulnya, Enji. Jadi obesitas itu bisa dengan cara melakukan detoksifikasi, mulai dari detoks usus, detoks darah, sampai dengan detoks sel. Kalau ini semuanya kita Semuanya. Jadi kalau yang episode sebelumnya kan khusus hanya untuk detok usus. Betul. Kalau Ya. ini semuanya. Semuanya kita Kalau detox. cuka apel ini tujuannya untuk Untuk lebih kepada detoks darah. detox darah. Detox darah. Oke, di combine sama. Oke, Aduh. yang pertama di sini ada kayu manis dan jahe, lalu ada chia seed, ada lemon, ada teh hijau. Tehnya harus yang hijau. Teh hijau karena mengandung bioflavonoid antioksidan yang bagus untuk kesehatan. Oke, direbus lagi. Jadi untuk cara masaknya, cara buatnya, jahe dan kayu manis itu digeprek lalu direbus kurang lebih sekitar 20 menit. Dengan Sendiri. sendiri dulu. Oke. Dengan apa? Dengan api yang sedang-sedang saja di wadah yang jangan stainless, kalau bisa yang kaca. Jangan, Ya kan? yes, gitu. Terus? Yang kedua ada chia seed. Jadi setelah ini direbus, masukkan teh hijaunya. Maaf Dok, ini tehnya memang disebar gini, bukan yang dicelup-celup gitu. Bisa yang celup. Oke. Bisa dengan celup. Jadi dimasukkan teh hijaunya kurang lebih 3-5 menit lah. Setelah hangat baru dimasukkan perasan lemon. Oke. Juniper. Jeruk nipis peras, tapi ini bukan nipis. Iya, Ini lemon, salah. Ini lemon, ya. Salah dong. Minta maaf sama Mbak Jennifer. Lalu ini si chia Dan terakhir chia seed. si cukanya? Cukanya terakhir juga. Oh, sama barengan. Iya, barengan. Berapa lama biar chia seednya mengembang? Kurang lebih bisa 15 menit baru bisa mengembang chia seed itu. oke. Atau dimasak dulu chia seednya baru dimasukkan ke Nah, jadi satu. kalau ngelihat ini yang udah jadi nih Dok, oh masih anget nih. Ini kan berarti semua yang udah tadi kita rebus disaring dulu ya Dok ya. Baru kita masukin chia seed dan cuka apel. Iya, terutama untuk yang ini harus disaring. Untuk bahan jahe sama kayu manis harus disaring. Oke. Baru dimasukkan bahan-bahan yang lain seperti chia seed, terus cuka apel, lemon, perasan lemon. Tahu nggak sih tips sehat kali ini tuh seperti mengulang aku waktu dulu diet Dok. Karena kan ada orang bilang gini, diet pagi-pagi minum perasan lemon, minum cuka apel. Apakah ini untuk menurunkan berat badan? Ya memang tujuannya itu sekarang. Sekarang kan episode untuk menurunkan berat badan. Oh jadi bukan hanya untuk yang tadi untuk darah dan lain-lain. Jadi sebetulnya yang sulit buat mereka untuk menurunkan berat badan karena metabolisme yang terganggu, metabolisme yang melambat. Nah, metabolisme yang terganggu ataupun metabolisme yang melambat itu harus didetoks. Jadi kalau sudah bersih ususnya, bersih darahnya, itu akan lebih mudah untuk turun berat badannya. Gitu. Kalau gitu langsung saja Dok Chai berikan. Kalau kayak gini saya mau.
Ya, setiap hari saya juga minum apapun yang dokter sajikan karena saya tahu itu untuk kesehatan. Dok Chai, langsung kasih tahu sama Fit Family apa yang harus kita lakukan dan bagaimana pandangan Dok Chai mengenai handle-nya obesitas. Obesitas adalah sebuah penyakit yang tentunya harus segera ditindaklanjuti secara benar. Ya, obesitas akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, bahkan penyakit gagal ginjal atau penyakit kanker atau bahkan penyakit-penyakit seperti infertilitas. Oleh karena itu, harus segera lakukan diet yang benar. Jangan self diagnose. Oke, sini dok gelasnya. Itu dia tadi kata-kata pamungkas dari Dok Chai untuk hari ini mengenai obesitas. Ingat ya, Fit Family, bahwa memang kita tuh wajib hidup sehat, tapi good looking itu adalah bonus. Kalau bisa dua-duanya kita terima ya. Kita ketemu lagi di weekend depan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi tentunya dengan beragam tema seputar kesehatan bersama dengan Angie Ang dan juga Dok Chai. Kira-kira akan bertema apakah pertemuan kita next week? Makanya jangan dilewatkan hanya di Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Oke. Cheers.